Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang dapat mensolati mayat sebelum dimakamkan karena kendala tertentu, seperti jarak yang terlampau jauh, mengakibatkan sebagian orang tidak menjumpai jenazah sebelum dikebumikan. Karena kedekatan dengan sang mayat, sebagian orang menyempatkan diri melaksanakan sholat jenazah di kuburan sang mayat. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum sholat jenazah di kuburan dan bagaimana ketentuannya? Sholat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, baik mayat dimakamkan sebelum disolati atau sesudahnya. Kebolehan ini berlandaskan kepada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah di atas kubur perempuan atau laki-laki yang rajin membersihkan masjid. Demikian pula hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah Ummu Mahjan di kuburannya yang telah dikebumikan di malam hari. Namun kebolehan mensolati jenazah di kuburan disyaratkan bukan jenazahnya para nabi. Maka menjadi tidak sah mensolati jenazah para nabi setelah kewafatan mereka. Ada dua alasan mengapa tidak sah. Alasan pertama, berdasarkan hadis Nabi yang melarang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid atau tempat sholat. Alasan yang kedua, karena saat kewafatan para nabi, kita bukan tergolong orang yang dikewajibkan untuk mensolati. Keterangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori berikut ini, yang artinya boleh mensolati kuburannya selain nabi setelah dikebumikan, baik mayat dimakamkan sebelum disolati maupun sesudahnya. Arti dari hadis selanjutnya, karena Nabi Muhammad SAW mensolati kuburnya perempuan atau laki-laki yang rajin menyapu masjid, dan Nabi mensolati kuburnya perempuan miskin yang disebut-sebut bernama Ummu Mahjan. Ia sudah dimakamkan di malam hari. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya, hadis kedua yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Artinya, adapun mensolati kubur para nabi, maka tidak boleh. Argumennya adalah hadisnya Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Argumen lain, kita bukan termasuk orang yang diwajibkan mensolati saat kewafatan mereka. Dalam melaksanakan sholat jenazah di kuburan, disyaratkan posisi orang yang mensolati tidak berada di tempat kubur. Syarat ini juga berlaku dalam persoalan mensolati jenazah yang hadir. Persyaratan ini berdasarkan sebuah prinsip bahwa mayat dianggap seperti imam, orang yang mensolati sebagai makmum, sehingga posisi orang yang sholat tidak boleh berada di depan mayat. Syarat ini tidak berlaku untuk sholat goib, sehingga makmumnya sah mensolati goib meski posisi orang yang sholat berada di depan mayat, sebab ada hajat atau kebutuhan. Syekh Zakaria Al-Ansori menjelaskan, bila musalih maju melampaui posisi jenazah yang hadir atau mayat yang dikubur, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana dalam persoalan majunya,
posisi makmum melampaui imamnya. Sedangkan musalli yang posisinya lebih maju dalam sholat ghaib, maka sholatnya sah karena kebutuhan. Keabsahan sholat jenazah di kuburan juga disyaratkan harus dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban mensolati jenazah saat kematian mayat, dengan sekira saat kematian mayat seseorang dalam keadaan muslim, mukallaf, dan suci dari haid dan nifas. Maka mengecualikan non-muslim, anak kecil, orang gila, dan perempuan haid. Orang-orang yang saat kewafatan mayat dalam kondisi tersebut tidak sah melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Syekh Zainuddin Al-Malibari menegaskan, sah mensolati mayat hadir yang dimakamkan meski setelah hancur. Selain mayat Nabi, maka tidak mensolati kubur Nabi karena hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari orang yang diwajibkan mensolati saat kematian mayat, maka tidak sah dari non-muslim dan perempuan haid saat kematian mayat. Sebagaimana tidak sah dilakukan orang yang balik atau sembuh dari gila setelah kematian mayat. Meski baliknya atau sembuhnya sebelum mayat dimandikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh statement Al-Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Mengomentari referensi tersebut, Syekh Abu Bakar bin Satta mengatakan, ucapan Syekh Zainuddin dari orang yang diwajibkan mensolati saat kematian mayat, maksudnya adalah sah mensolati jenazah ghaib dan mayat hadir yang telah dimakamkan. Bila orang yang hendak mensolati adalah orang yang diwajibkan mensolati pada waktu kematian mayat, dengan sekira saat kematian mayat ia dalam keadaan muslim, mukallaf, dan suci dari haid dan nifas, karena ia telah menjalankan kewajiban yang dituntut kepadanya. Demikian mengenai hukum dan ketentuan mensolati mayat di kuburan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.